Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Hari Minggu yang lalu, tepatnya malam Minggu yang lalu, saya menyampaikan kegundahan hati saya terkait dengan masalah akidi ini, ya. Dan pagi ini kembali terasa sepertinya nalar saya terjungkal lagi oleh karena masalah ini. Jadi topiknya masih di masalah akidi ini. Kenapa saya katakan begitu? Saya membaca Tribun News dari Palembang. Ternyata Herawati yang digembar-gemborkan menyerahkan uang 2 triliun itu ditetapkan oleh Polda Sumatera Selatan menjadi tersangka. Lucu kan? Menarik ini. Lalu saya teringat bahwa memang sepertinya kita di Indonesia ini, di negara kita ini, hal-hal seperti ini sudah menjadi hal yang tidak terlalu dianggap salah gitu, tidak terlalu dianggap tabu. Saya sekedar mengingatkan kepada masa lalu bahwa kita pernah disibukkan dengan isu adanya harta warisan Soekarno senilai 55 triliun yang disimpan dalam bentuk emas batangan katanya di Swiss bertonton. Ya, pada waktu itu semua heboh benar-benar. Sampai berita-berita di luar negeri juga mengupas masalah ini. Lucu memang kita. Ternyata tidak ada apa-apa. Beberapa tahun yang lalu juga kita dikagetkan oleh Menteri Agama waktu itu, Said Agil Husin Al-Munawar. Dia mengatakan waktu itu bahwa ada harta karun yang jumlahnya sangat besar yang bisa dipakai untuk melunasi semua hutang negara kita. Harta tersebut tersimpan dalam bentuk emas batangan, ya, sisa-sisa peninggalan kerajaan Pajajaran yang tersimpan di bawah prasasti Batu Tulis di Bogor. Heboh luar biasa pada saat itu. Semua orang Indonesia merasa, waduh hebat juga ini, ya, hutang-hutang kita akan selesai. Dan pada waktu itu semua rasa kagum kepada Menteri Agama saat itu membahana, ya, membahana pada saat itu. Kenapa? Kita berpikir sebentar lagi kita akan melunasi hutang-hutang negara kita. Menko Kesra pada saat itu adalah seorang pedagang hebat. Semua orang tahu beliau, ya, dengan kalkulatornya yang mantap. Ya, konon beliau memanggil Menteri Agama yang memang di bawah koordinasi dia. Lalu Menko bertanya kepada beliau, tahu nggak berapa hutang negara kita? Dan ternyata konon katanya Menteri Agama tidak bisa menjawab pada saat itu. Dan waktu itu harga emas adalah sekitar 250 sampai 300 ribu lah per gram. Dan hutang negara kita pada saat itu adalah sebesar 1.600 triliun lebih kurang. Maka diperlukan, ya, untuk melunasi 1.500 triliun itu, kita lebih kurang memerlukan sekitar 5.000 ton emas. Dan itu perlu dibawa oleh sekitar 1.250 truk berkapasitas 4 ton. Jadi kalau satu truk panjangnya 5 meter, ya, dikali 1.250, maka dibutuhkan 6,5 kilometer bus itu akan berbaris. Pak JK katanya mengatakan pada saat itu, maka diperlukan truk berbaris mulai dari Kebayoran Baru sampai Bundaran HI. Lalu ditanya, ada nggak emas sebanyak itu di bawah prasasti Batu Tulis Bogor? Sang menteri pun akhirnya terdiam. Ada lagi beberapa tahun yang lalu, seorang tokoh yang mengaku filantropis, ya, berjanji di depan media loh, ingin atau akan membangun 1.000 rumah, ya, di Palu yang saat itu sedang terkena gempa. Selain membangun 1.000 rumah di Palu,
Dia juga mengatakan di media bahwa dia mau membangun ribuan rumah di NTT yang pada saat itu terkena dampak bencana. Pertanyaanku sekarang, rumah itu di mana? Dan semua kita terkesima. Bahkan orang tersebut dihadiahi, dianugerahi bintang Mahaputra di istana. Dan saya dengar JK pun pada saat itu murka. Dia minta harus dicabut itu. Karena itu tidak benar, itu pembohongan. Akan sangat panjang daftarnya, ya. Belum lagi yang mengaku-ngaku sultan, raja, ratu, dan sebagainya. Waduh, kali ini kita dihebohkan lagi dengan sumbangan 2 triliun. Semua kita terkesima. Pejabat, artis, penggiat media sosial, mantan pejabat, terkesima semua, berlomba-lomba menyampaikan dan memberi bumbu rendang yang sedap terhadap 2 triliun ini. Macam-macam. Seorang profesor dengan reputasi selangit. Dan aku cek ini, aku tanya di Palembang. Ternyata beliau ini orang yang sangat punya reputasi, sangat dihormati di sana. Ya, di Palembang. Jenderal dengan reputasi yang juga tidak main-main. Gubernur, tokoh masyarakat, semua menari di gendangnya Tito. Akiditio. Ya, menari di gendangnya Tito yang ternyata fals. Dan ini dia punya persoalan. Tribun News dari Palembang hadir dengan reportasenya. Mengatakan, Herawati, putri bungsunya Akiditio, tersangka terkait uang 2 triliun. Tiba-tiba mata kita terbelalak semua. Dalam wawancara Helmi Yahya dengan Profesor Hardi Darmawan, sangat jelas, ya, di situ profesor mengatakan, ya, bahwa dana sudah dieksekusi. Sekali lagi saya mau tekankan ini, sudah dieksekusi. Pagi ini terungkap bahwa ternyata Herawati menyerahkan giro, ya, yang jatuh temponya tanggal 2 kemarin. Lalu itu yang dianggap sang profesor sebagai sudah dieksekusi. Sedangkan itukah pemahaman sang profesor tentang pencairan dana? Sering memang kita merasa lucu. Polda Metro Jaya juga mengungkap tentang laporan penipuan atau penggelapan terhadap Herawati yang dilaporkan pada bulan Februari di jurisdiksi Polda Metro Jaya. Jadi diduga dia melakukan penggelapan juga di Polda Metro Jaya. Belum lagi muncul informasi di Palembang bahwa ternyata dia punya hutang 3 miliar yang tidak bisa diselesaikan. Nah, lalu dalam konferensi pers, di Krim Polda Sumsel menjawab wartawan atas pertanyaan wartawan. Pertanyaannya begini, apakah pihak Polda tidak mengecek terlebih dahulu keberadaan dana itu sebelum menerima Haryati dan Profesor Hardi saat itu? Pertanyaan ini memang menggelitik. Sepertinya sepele, tetapi hebat ini wartawan. Lalu dijawab, karena yang diberikan itu giro, jadi tidak perlu dicek. Come on, semua kita tahu artinya giro itu apa, ya. Hukumnya bagaimana? Apa bedanya dengan cek? Jadi memang aneh ini semua ini. Sebab itu kembali nalarku, ya, untuk para petinggi kita ini terjungkal kembali nalarku untuk beberapa alasan. Paling tidak, pertama, nalarku menjadi terjungkal karena sekarang saya sudah yakin bahwa ternyata dana itu tidak ada. Menyedihkan memang. No. Tidak ada dananya. Tiba-tiba semua sekarang menyalahkan Herawati. Tidak ada yang berani menunjuk dirinya. You are the problem. Yang kedua,
Bagaimana para pejabat nomor 1 di Palembang, profesor doktor, begitu terhipnotis oleh seorang yang sama sekali tidak dikenal, datang menawarkan uang 2 triliun. Bahkan sang profesor dan yang lainnya menambah bumbu-bumbu rendang yang sedap didengar. Memang. Yang ketiga, secara teknis sulit masuk akal saya bagaimana para pejabat tinggi di sana yang punya intel, punya otoritas, tidak terfikir untuk mengecek terlebih dahulu sebelum menerima orang dengan jumlah uang yang fantastis. 2.000 miliar. 2 triliun. Apakah para pejabat di sana tidak tahu bahwa mendapatkan uang sebanyak itu, sekalipun hanya tinggal cetak, ya, tinggal cetak, untuk mencetak duit berapa ton itu perlu juga usaha ekstra. Yang aneh lagi, muncul informasi di kalangan wartawan bahwa katanya dana itu ada di Singapura, dan untuk mendatangkan dana itu diperlukan uang receh. Ini sebenarnya modus murahan yang selama ini banyak beredar di masyarakat kita. Nalarku memang tidak sampai. Akhirnya aku bertanya, ada apa di masyarakat kita ini sebenarnya? Kelihatannya kita semua sedang sakit. Saya juga sakit ini. Sakitnya menambah imun menyaksikan semuanya. Please, para petinggi negeri, khususnya para pelayan publik, let us change our paradigm. Hentikan sembarangan. Masyarakat sudah terlalu capek mendengar semua hal-hal seperti ini. Ada hal yang menarik yang saya mau cerita. Mudah-mudahan para pemirsa yang menonton vlog saya ini bisa mengambil hikmah, mengambil positifnya. Pada bulan Oktober tahun 99, saya tidak pernah lupakan itu, ketika sedang diadakan perhitungan di gedung DPR atas pemilihan Gus Dur dan Megawati. Siapa yang menang yang akan terpilih. Pada saat itu, saya dan beberapa orang penumpang yang sedang mau berangkat menuju Jakarta, kita sedang duduk-duduk menunggu jam penerbangan kita di Changi Airport. Saya sedang bersama seorang orang Australia pada saat itu di samping sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri saya ada orang-orang Korea beberapa di situ. Kita agak rada-rada tegang menyaksikan siapa ini yang menjadi pemenang. Lalu tiba-tiba boom, yang menang Gus Dur. Wah, kaget kita semua. Lalu orang yang di sebelah kanan saya ini, orang Australia ini, yang kebetulan memang sahabat saya, lalu dia bilang sama saya, "Lim, di Indonesia tidak ada orang yang matanya sempurna yang cocok jadi pemimpin, yang dicintai oleh rakyatnya." Wow, come on. Pada saat itu dalam hati saya, sialan loh. Saya diem. Kita pun masuk pesawat. Sesudah kami duduk bersamaan dengan kawan ini, karena kita memang satu tim. Saya di samping dia, lalu saya tanya dia, "Men, are you serious dengan statementmu itu? Atau bercanda?" Dia bilang, "Man, I'm serious. Lim, I'm serious. I'm serious. I know," dia bilang. Pikirkanlah itu. Perlu banyak hal yang kamu pikirkan, katanya. I'm very, very serious. Saya diam. Saya pikir, sudahlah. Sekarang saya ingin menyampaikan saja. Ya, apa yang sering saya ulang-ulangi di hadapan mahasiswa saya di ruangan kelas. Ya. Saya sering mengatakan ini. Ya.
Yang pertama, saya katakan tidak semua yang kamu lihat itu seperti itu adanya. Apakah mungkin karena kita terlalu sering dan terlalu suka topeng? Ada topeng Betawi, semua etnis kita punya topeng sendiri-sendiri, ya, punya puppet, ya, sering gitu dimainkan, ya, sehingga kita sudah terbiasa bahwa tidak semua yang kita tampilkan itu seperti itu adanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya sering katakan tidak semua yang kamu lihat itu seperti itu adanya. Mantan mahasiswa saya yang melihat vlog saya ini, pastikan kamu ingat lagi ini mulut saya ngomong begini. Yang kedua, tidak semua yang kamu dengar itu seperti itu adanya. Kenapa? Karena kita suka bersandiwara dan senang dengan hal-hal yang sifatnya hoax, senang yang hal-hal yang sifatnya tidak benar. Ya. Jadi tidak semua yang kita dengar itu seperti itu adanya. Yang ketiga, tidak semua yang kamu rasakan itu dengan indera perasamu itu seperti itu adanya. Itu yang ketiga. Sudah kita rasakan itu, ternyata belum seperti itu adanya. Dan yang terakhir, bahkan tidak semua yang sudah masuk ke mulutmu itu seperti itu rasanya. Pahit ini. Kenapa? Sepertinya tidak semua hal ini ada di Indonesia. Tetapi buat saya, semua hal ini ada di Indonesia. Hal-hal ini membuat kita terpuruk. Sebab itu, kawan-kawan semua, mari kita lebih mengutamakan nalar kita. Aku senang dengan brother Adi Armando. Ya, selalu mengajak waras, selalu mengajak kita berpikir dengan jujur. Ya, saya mengatakan kepada semua kawan-kawan, ya, kita doakan saja supaya Herawati dapat duit dan menyerahkan itu untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan. Now I come with love.